Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang murtadnya seorang wali Allah dari umat Bani Israel setelah 220 tahun lamanya dia ibadah. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, seorang wali Allah dari umat Bani Israel bernama Barsisa. Dia sudah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah selama 220 tahun. Dia sangat zuhud lagi wara'. Sehari semalam dia makan sesuap yang diambil dengan 3 jari saja. Karomahnya tinggi, muridnya saja 60.000 orang yang sudah meroket berjalan di udara. Malaikat-malaikat di langit sangat kagum dengan kekeramatan Barsisa. Tetapi Allah Maha mengetahui. Ketika malaikat menyatakan kekagumannya, Allah berfirman yang maksudnya, jangan kamu kagumi Barsisa lantaran dia akan mati murtad. Iblis dapat mendengar firman Allah itu. Dia berkata, kalau demikian Barsisa ini umpan yang sangat empuk. Dia memberitahu setan-setan anak buahnya bahwa Barsisa bukan musuhnya yang kelas kakap. Tidak usah merasa pusing untuk membelokkannya ke neraka, karena bakalan akan cepat mengikut. Untuk menyesatkan Barsisa tidak harus setan andalan, cukup setan-setan kelas brengsek akan berhasil juga. Kemudian setan datang dengan pakaian kebesaran ke khalwat Barsisa. Gayanya gaya orang zuhud lagi wara'. Jubah dan sorbannya seram betul. Dia berpura-pura wirid siang malam di hadapan Barsisa. Maklum, setan tanpa makan minum, tanpa tidur dia sanggup asalkan tujuannya tercapai. Semua program setan lancar. Barsisa menjadi silau sinar pantulan disangkanya matahari tulen. Lebih dia kagum, sejak hari pertama dia mengajak setan makan bersama. Tetapi makhluk laknat itu pura-pura zuhud. Dia marah, kamu masih saja terpengaruh oleh dunia. Adapun aku sudah talak 3 dengan dunia. Dunia melalaikan ibadah, kata setan. Setelah sampai 3 hari setan itu tidak makan minum, tidak tidur, tidak pula istirahat. Ibadah full kelihatannya. Barsisa semakin tertarik. Dia tidak tahu bahwa di dalam jubahnya dan sorban setan itu tersimpan kepalsuan. Madu bermerek madu memang tepat. Racun bercap racun mudah dihindari. Tetapi yang paling bahaya apabila racun mereknya madu. Diminum orang menjadi mati. Benar-benar setan itu musang berbulu ayam. Barsisa semakin dekat karena ingin menanyakan apa rahasianya supaya bisa hidup tanpa makan minum, cukup dengan zikir-zikir saja. Setelah setan laknat itu mengajar Barsisa bahwa Allah sangat mencintai hambanya yang kuat taubat. Hal itu memang benar, tetapi Barsisa lupa bahwa orang yang tak pernah berdosa sama sekali paling dicintai oleh Allah. Keterangan setan itu memang masuk akal dan memang benar, tetapi kata-kata setan itu bukanlah bermaksud untuk menyelamatkan Barsisa, melainkan untuk menyengsarakannya. Selanjutnya setan berkata, untuk menjadi orang yang bertaubat, mestilah terlebih dahulu berbuat dosa. Semakin besar dosa yang pernah kita Selanjutnya setan itu berkata, untuk menjadi orang yang bertaubat, mestilah terlebih dahulu berbuat dosa. Semakin besar dosa yang pernah kita perbuat, semakin besar tingkatan taubat kita, maka semakin dicintai kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apa yang aku perbuat, kata Barsisa. Syirik, kata setan. Syirik? Bukankah syirik itu adalah induk semua dosa? Raja dosa atau bos dosa yang paling besar? Tidak bisa, kata Barsisa. Kemudian setan itu menjawab, kalau demikian ganti dengan membunuh, lebih ringan. Kemudian Barsisa menjawab, lagi-lagi aku disuruh membunuh, nanti aku dikisos, dibunuh lagi. Bagaimana bisa taubat kalau sudah mati? Kemudian setan itu menjawab, kalau membunuh juga dianggap bahaya, baik berzina saja. Berzina? Sekali zina menghapus amal 70 tahun. Kan habis pahala saya yang sekian lama. Mana lagi aku akan direjam, kata Barsisa. Ya, kalau berzina juga berat, biar yang ringan-ringan saja.
yaitu minum arak atau zat alkohol, kata setan. Barsisa terdiam dulu sementara mempertimbangkan. Lama-lama termakan juga olehnya kata-kata setan itu. Akhirnya dia bertanya, di mana ada arak dijual? Di dusun-dusun banyak orang Yahudi menjual, kata setan. Barsisa keluar dari khalwatnya menuju dusun tempat orang menjual arak. Setan tepuk tangan kegirangan, perangkapnya mengena, umpannya termakan, ikan besar bakal tertangkap. Sampai di dusun orang menjual arak, orang-orang menjadi heran. Barsisa keluar dari khalwatnya. Apa kira-kira tujuannya? Tahu-tahu dia minta segelas arak dari seorang pedagang wanita. Pedagang menjelaskan bahwa jualannya itu adalah arak yang memabukkan. Tetapi Barsisa sudah hilang pertimbangan. Nasihat itu tidak ada artinya. Akhirnya dia diberikan segelas arak. Dasar orang tidak bisa minum arak. Barsisa langsung teler, matanya merah, ngomongnya tidak karuan. Dipegangnya wanita penjual arak itu. Sudah hilang nama haram, lantaran akal yang akan mengendalikan sudah sirna. Sampai akhirnya dizinanya wanita itu. Setelah dia perkosa wanita itu, dia lihat suami orang itu datang. Maka dihunusnyalah pisau belatinya, lalu ditancapnya di perut laki-laki itu. Orang itu mati seketika. Orang-orang dusun melapor kepada raja, maka raja memerintahkan untuk menangkap Barsisa. Barsisa diborgol lalu digiring ke tempat raja. Kemudian dia dibelenggu pada tiang yang kuat. Setan-setan semakin bertepuk tangan karena merasa menang. Dalam keadaan gawat seperti itu, setan yang menggondanya itu datang lagi, bukan lagi memakai jubah, tetapi dengan potongan seram. Kata setan, "Bagaimana Barsisa? Apakah kamu tidak tahu bahwa yang menggodamu di khalwat itu adalah aku, musuhmu? Mengapa kamu mau ditipu? Kalau sudah disuruh berbuat dosa, jelas bahwa itu setan. Sekarang, maukah kamu ditolong? Aku bisa menyuruh raja melepasmu, asalkan kamu mau mengisi syarat." "Syarat apa?" kata Barsisa sambil kesakitan. "Syaratnya, kamu harus sujud kepadaku," kata setan. "Bagaimana mungkin aku sujud dalam keadaan dibelenggu?" kata Barsisa. "Sujudlah dengan isyarat kelopak matamu saja sudah cukup," kata setan. Maka akhirnya sujudlah Barsisa dengan kelopak matanya kepada setan, dan seketika itu juga dicabutlah nyawanya, yang pada akhirnya dia mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Saudara beriman, arak adalah sumber dosa. Sebelum Barsisa mabuk dengan arak itu, dia masih sadar bahwa zina haram, membunuh lebih haram lagi, dan yang paling haram adalah syirik. Karena mati dalam keadaan syirik, tidak dapat grasi ataupun remisi dari Allah buat selama-lamanya. Dia kekal dalam neraka. Tetapi setelah akalnya hilang, semua itu dia lakukan. Begitulah bukti nyata tentang bahaya arak ditinjau dari segi agama. Wallahu a'lamu bis-shawab.